Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli munjah bi alil bad la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya milal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TV 9 di mana saja berada, semoga selalu dibarokahi Allah. Para jamaah Pondok Pesantren Al-Jihadul Hakim seluruh Indonesia, semoga semuanya selalu ditulungi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan ngaji surat Al-Ahzab ayat 12. Surat Al-Ahzab ayat 12.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradhum ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Sadaqallahul azim. Ayat ini asbabun nuzulnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menggali parit waktu terjadi perang Khandaq. Jadi Rasulullah itu juga gak cuma menyuruh, juga bekerja sebagaimana para sahabat menggali parit. Lamanya 3 bulan non-stop, Masya Allah, siang malam. Pada saat menggali parit itu ada satu batu besar. Ya Mekah Madinah itu ya gole watu. Ada batu besar yang tidak kuat, istilahnya digali, dipindah. Akhirnya Rasulullah punya inisiatif digancu pakai alat besar, dipecahkan batu itu. Dan yang memecahkan Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah memukul batu itu, begitu, dan Rasulullah takbir dulu, Allahu Akbar, tawak, ternyata keluar api dan sinar, bukan cuma api, bersinar, dan sinar itu memancar menuju Romawi. Lalu Rasulullah memukul lagi, takbir lagi, Allahu Akbar, dipukul tawak, keluar sinar dan memancar lagi. Rasulullah waktu itu langsung dawuh. Pukulan pertama itu sinarnya sampai ke Romawi. Rasulullah lalu, ya Rasulullah itu kan dawuhnya karena diberitahu malaikat Jibril. Suatu saat Romawi akan dikalahkan oleh kita orang Islam. Pukulan kedua memancar sinar dan Rasulullah takbir dan dawuh, suatu saat Persia akan kita kalahkan. Kata-kata Nabi seperti itu yang membuat orang-orang munafik itu, bahasa sekarang apa? Nyinyir. Mesem-mesem membek ngecek, omongan nopo. Karena memang waktu itu seperti tidak mungkin orang Islam mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena ya waktu itu kerajaan yang paling kuat semuanya itu Romawi. Islam baru muncul
Apa mungkin itu bisa terjadi? Masya Allah. Ujiannya orang beriman di saat itu. Lah orang-orang munafik itu ya ikut di situ. Orang munafik itu di mana-mana ada, Pak. Masya Allah. Nanti kita akan belajar siapa orang munafik. Orang munafik itu di mana-mana ada. Di pemerintahan ada. Di organisasi ada. Apalagi organisasi partai. Masya Allah. Di kemasyarakatan, di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, semuanya ada orang munafik itu. Nah, waktu terjadi perang Khandaq itu orang munafik itu ya di situ. Ya bersama Rasul. Makanya dia punya komentar. Omongan nopo. Karena memang apa yang disampaikan Nabi itu sesuatu yang waktu itu loh, sesuatu tidak mungkin. Dan yang disampaikan Nabi itu akhirnya terjadi betul. Tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah Rasulullah tidak ada, Islam akhirnya mampu menguasai Romawi, menguasai Persia, ya sampai ke Indonesia. Ya karena omongan munafik yang meragukan dawuhnya Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini. Wa idh yaqulul munafiquna, dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Masya Allah. Jadi orang munafik itu hatinya memang berpenyakit. Jadi orang munafik itu ya sholat, Pak. Ya sholat kayak kita, tapi hatinya berpenyakit. Yo ngaji, tapi hatinya berpenyakit. Ya kalau ada zikir gitu, ya waktunya ngaji ikut ngaji. Tapi fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Jadi coro atine itu selalu ragu, selalu mamang. Misalnya Presiden Prabowo pidato, saudara-saudara, kita punya keyakinan Indonesia akan maju, saudara-saudara. Sing atine ana penyakit, maju apane lho, wowo. Omongan mbaya sing genah, kalau bahasa kulonan itu omongan itu sing genah. Sing genah itu apa ya? Ya yang genah. Omongan gak masuk akal blas. Kita nanti akan menjadi negara emas. Orang yang punya penyakit emas meletrek mas apa bobo. Karena apa? Fi qulubihim marad, hatinya berpenyakit. Makanya sampean para santri jadi orang itu harus optimis. Harus optimis, harus yakin saya nanti akan sukses. Harus itu.
Aja terus lah skripsi gak mari-mari. Pacar minggat bisa. Mate ayah. Ya mate temen. Minimal mati semangatnya. Minimal itu. Orang-orang seperti itu gak iso, waras itu gak iso. Semangat gak ada, sehat gak ada. Ngelentru kaya gombale mukiyo. Wis gombal ada wae mukiyo pisan. Ambune gak enak, ngelentru dikek pojokan. Ya, orang-orang seperti itu mengapa? Fi qulubihim maradun. Hatinya punya penyakit. Al-Jihad ini sebelum seperti ini sudah pernah dulu seorang ulama besar, seorang kiai besar yang sudah menyampaikan ke saya. Dan ternyata memang ya bahasane arek-arek sekolah step by step lah. Ya ngerti akhirnya ya tambah besar. Subhanallah. Tapi nah itu untuk orang yang hatinya ada penyakit selalu meragukan kebaikan-kebaikan. Selalu meragukan masa depan. Makanya saya mohon kepada semua santri harus semangat. Harus semangat. Sampai kalau gak duwe semangat ya wis ngono tok uripe. Akhirnya terus pokok urip ngono ae akhire. Ya kaya ngapunten ya, kaya wedhus pokok urip. Ya kaya pitik sing diramut Pak Yo iku pokok urip ngono ae. Keluruk tok. Enggak ada tekad masa depan. Lah ini deh sampean delok nih. Omongane wong munafik ini. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa khurura. Kata-kata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan ghurura, tipu daya. Orang itu kalau nggak ada semangat ya wis ngono ya. Kata-kata optimis itu dianggap wong ngelamun. Padahal kita ini harus optimis. Sampean yang sekarang secara akal apa iso aku haji? Sampean harus yakin saya suatu saat pasti akan ke Mekah, ke Madinah. Harus begitu. Ojo terus SPP kurang bayar. Ojo ngono. Harus yakin. Harus yakin. Termasuk saya itu ya punya keyakinan. Suatu saat nanti Al-Jihad ini punya market jimat Al-Jihad Maret. Kalau yang lain bisa punya Maret itu pondok pesantren yang punya kan yang terkenal baru Sidogiri. Nah, suatu saat Al-Jihad harus punya itu. Harus punya ya swalayan. Pondok yang sekarang punya swalayan besar itu diantaranya ya Sunan Derajat punyanya Yai Ghafur. Masya Allah. Saya pernah masuk sekali atau 2 kali ya. Masya Allah. Wow, besar dan rawame. Pembelinya itu luar biasa.
Semuanya itu tergantung ya semangat dan memanagenya dengan baik. Makanya saya senang kemarin ada dilapori kantor yayasan diperbaiki, setuju saya, bagus. Nanti habis ini koperasi mau saya perbaiki sehingga kelihatan seperti ya Maret-Maret itulah, dan dipasang AC. Dan nanti kita ya punya jamaah besar kita ini sebenarnya. Cuma belum ketemu orang yang bisa memanage seperti pondok-pondok itu. Belum ketemu orangnya gitu loh. Itu kan harus ada ahlinya dan ya semangatnya ada, punya ilmunya dan seterusnya. Tapi saya yakin suatu saat nanti ya dipertemukan oleh Allah. Sehingga bukanya bukan cuma di sini. Ya di tempat-tempat lain lah. Sidoarjo buka, Krian buka, Pasuruan buka, Lamongan. Harus di mana-mana harus punya. Ya seperti saya punya bank itu, Bank Syariah Karya Mugi Sentosa, awalnya kan cuma di Margorejo. Di Margorejo Indah itu, di Jalan Raya. Sekarang cabangnya sudah di mana-mana. Apalagi pembantu cabangnya di pasar-pasar itu. Semuanya ya berangkat dari mimpi. Sepertinya dulu ya seperti kayak gak mungkin. Tapi kalau diyakini dan dijalankan ya akhirnya betul-betul terjadi. Makanya jenengan jangan mengira uang saya itu cuma uang dari ceramah. Saya ini mobilnya akeh wong duwe bank. Iya nak bank bangtut. Ini bank temenan nih, bank syariah. Sudah miliaran. Jadi orang yang mengira kan dikira Pak Imam ini duwe tuyul bae. Kiai kok mobilnya akeh koyo ngono. Ya dikira ceramah tok saya. Saya ini punya bank syariah Karya Mugi Sentosa. Semua itu atas pitulunge Gusti Allah. Makanya orang-orang pesimis itu sebenarnya orang-orang munafik. Orang yang enggak yakin atas pitulunge Gusti Allah. Kita ini sering mendengar orang munafik itu sing kaya apa. Ya sudah sering mendengar. Cuma sing angkel kan nglakoni. Ini ada hadis Sahih Muslim. Orang kata Nabi ini dianggap pasti munafik. Jadi kalau bahasanya Rasulullah itu ya munafikon kholison, munafik yang memang pasti munafik, pasti munafik. Ya sudah ngerti ilmunya, cuma praktek itu subhanallah tidak mudah. Apa sifatnya orang munafik itu? Ya sudah ngerti kan. Pertama, kalau bicara itu mesti bohong, bojok itu. Allah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Ngelakoni situ tok iki lho. Enggak mudah.
Karena saya itu tahu sendiri, betul-betul tahu. Orang yang tiap hari hidup dengan ilmu-ilmu agama lah, ilmu Islam. Ternyata omongannya yang bojuk. Masya Allah. Masya Allah. Dan begini ya. Orang itu kalau sudah kulino omongan bojuk. Akhirnya apa? Di saat dia berdusta itu seperti gak dosa. Kok bisa Pak? Karena menjadi kebiasaan. Allah. Sama. Orang yang kulino zina itu. Di saat dia itu berzina seperti nggak berdosa. Umpama dosa dianggap biasa. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Itu saya pernah sendiri ditanya orang tukang zina itu. Karena kenal. Bah, iya. Mosok zina itu so gede, Bah. Loh, ya besi awakmu. Mosok gak nanti krungu, ya krungu lah iya. Aku iki takon mosok ngene iku dosa gede. Lah ya dosa gede. Loh, saya yang di luar dugaan saya itu omongannya gini. Sampeyan Pak, wong ngono ku lho gak suwi, Pak. Ngono jare. Kaya wong salaman, jarene ngono. Kaya wong salaman. Sumpah. Saya ini sampai loh, Masya Allah. Mengapa dia itu kok seperti tidak merasa itu dosa besar? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan kayak wong salaman jare. Alah bangun lu gak suwi. Pirang menit kurang ngono. Uduk. Salaman tok jare. Ya Allah ya Rabb. Ya sama. Orang yang sudah biasa mbujuk itu. Ya suwe-suwe ya kaya gak dosa mbujuk itu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Iso malah kangen barang. Aku kok sedina keduten. Jare koncone, golong bojuk bae. Iya lali aku. Jadi golong bojuk itu malah keduten. Masya Allah. Yang kedua, orang yang dianggap munafik, mukhlison, munafik asli, apabila dipercaya khianat. Dipercaya di dalam hal apa saja mesti berkhianat. Nah ini, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kalau tingkatannya kiai ya mengkhianati pondoknya, mengkhianati uang sumbangan, tingkatan kiai itu. Kalau sampean ya sing melok anggota dasa ya duit dasa dintit misalnya itu. Dan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Dan seterusnya lah. Kalau tingkat RT, RW dan seterusnya ya banyak tuh. Anggota pengajian Yasin Tahlil ya duit apa istilahnya sumbangan apa itu sumbangan dana ngune ana sing kadang-kadang ngentit padahal itu pengajian Yasin Tahlil adik duit yo gak sepiro ya Allah Masya Allah Masya Allah. Saya kalau cerita yang ini mesti ingat
kejadian. Ada orang hafal Quran, mengadakan pengajian, cari sumbangan, tapi menggunakan nama gurunya, nama kiainya. Ya dapatnya banyak wong. Kula mriki dingkengken bayai atus dana. Krungu sapa jenenge kiai. Ada sing dimintai itu jamaahnya atau santrinya. Pastilah. Pasti itu. Ternyata itu sebenarnya cuma alat untuk pribadi. Tapi mencatut nama kiai besar. Ketahuannya itu karena yang nyumbang itu datang ke kiainya. Mbah Yai kula pun kirim wedhus kali duit sekian juta. Loh. Sopo? Sing njaluk sapa? Loh. Kira sing Mbah Yai. Kula pun kirim. Astagfirullah, ditelusuri ternyata santrinya yang hafal Quran. Masya Allah. Ini saya sampaikan supaya hati-hati dengan amanah. Akhirnya Mbah Yai duka, marah besar, dipanggil orang itu. Langsung Mbah Yai dawuh, senajan awakmu hafal Quran, sadurunge mati bosok dhisik kowe. Sampai sekarang itu enggak mati-mati. Tapi seluruh badannya habis. Enggak ada dagingnya, tinggal tengkorak. Masya Allah. Masya Allah. Makanya hati-hatilah. Ya santri-santri yang dipercaya. Masya Allah. Kalau sampean bisa memegang amanah, dipercaya jujur betul, Masya Allah. Rizki itu bukan mencari. Justru rizki itu yang mencari sampean. Bukan sampean mencari rizki. Oh, saya ngomong itu ngelakoni. Ngelakoni. Jadi kalau bahasanya penasihat Yayasan Al-Jihad Abbas Saimi Saleh itu pernah mengatakan, kalau panggil saya dik, njogo amanah iku padha karo njogo nyawa. Jadi orang itu kalau sudah menjaga amanah ya sama menjaga nyawa. Kalau nggak bisa amanah lebih baik mati, maksudnya gitu. Daripada urip kakean dosa, mati ae. Dan itu sumber dari segala sumber barokah. Sumber dari semua kemudahan-kemudahan. Makanya hati-hati. Sampean yang sudah ditulis oleh pengurus, itu tulisannya itu di tembok itu. Perwakilan kamar ini, kamar ini, kamar ini, kamar ini, kan ada tulisannya semua. Pengurus yang bagian ini, bagian ini. Ya. Sampean jangan cuma ditulis. Kalau ditulis tok sampean tidak berbuat apa-apa kan pengkhianat namanya. Makanya kula niku umpama nggih dikhianati wong, dibuji wong, mboten enten sumpek. Mboten, sebab kula niku gadah donga. Dan donga kula niki nek wis tak omongno, tak ucapno, wah. Sapa sing gak ikhlas bakale amblas. Sapa sing gak jujur bakale ajur. Siapa yang berkhianat bakale bejat. Wah, itu gak sembarangan itu.
Tapi nak sampai mboten dilakoni, Masya Allah. Tapi kalau bisa ngelakoni, Masya Allah, luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita keluarga Al Jihad Group seluruh Indonesia termasuk orang yang jujur, amanah, dan memegang betul lah kebaikan-kebaikan itu. Nah, yang keempat ini yang ingin saya sampaikan. Munafik, istilahnya munafik tulen lah gitu ya. Munafik tulen itu, kalau dia itu berselisih atau berdebat, yang dilakukan itu apa? Kedzaliman. Dan ini sudah muncul sekarang. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kebaikan, tapi isinya apa? Perdebatan. Orang sebenarnya beda pendapat itu kan sah-sah saja. Sampai masalah urusan negara, urusan politik, urusan agama, orang beda pendapat kan biasa. Masa wong kon podo. Tapi kalau sudah beda pendapat, zolimnya itu loh, ini sudah terjadi sekarang. Ya seperti yang jenengan dengarkan di medsos itu loh. Masalah nasab. Sekarang masalah apa lagi? Organisasi keagamaan, Masya Allah. Ya macam-macam. Masalah negara. Ya Allah ya Rabb. Jadi membuka aibnya orang secara massal, secara masif itu kebanggaan sekarang itu. Kebanggaan membuka aib itu. Padahal kata Nabi, siapa yang bisa menutupi aibnya orang, maka aibnya dia akan ditutupi Allah besok pada hari kiamat. Tapi wis nggak jalan itu aib, apalagi kalau sudah beritanya artis itu. Weh, itu sing paling payu memang. Hasilkan uang. Mudah-mudahan kita yang sudah yang masih mau ngaji lah, masih mau ngaji, yang mau mengamalkan ilmu, gak melok-melok, hati-hati, hati-hati. Pertanyaannya, mengapa orang itu kok begitu enteng nyeritakno eleke wong? Mengapa orang itu kok enteng nyeritakno eleke orang? Yaitu salah satu sebab orang pinter tapi ilmune gak manfaat. Sekarang ini kan pinter-pinteran jadi orang itu. Oh gak bermanfaat ilmu, tapi seberapa ilmu itu bisa menjadi viral, bisa menjadi terkenal. Tapi wis balik mana, wis teko zaman nih. Justru Allah, Masya Allah. Makanya jenengan kalau di kampungnya ada kiai, sebutannya kiai kampung zaman Gus Dur ya,
kiai kampung, kiai desa, kiai gak terkenal. Justru orang itu yang sering sampean datangi untuk njaruk dungane. Iku dungane Masya Allah itu. Belum tentu kiai yang terkenal, kiai yang dipuja-puja itu dungane luwih mandi. Ya kadang-kadang ana wong biasa. Ya malah wong gak kenal kalau itu walinya Allah. Gak kenal dong. Memang ibadahnya ya kelihatan biasa, cara penampilannya ya biasa, cara ilmunya ya kelihatannya biasa. Cuma hatinya yang luar biasa. Lah urusan hati kan gak ada yang tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Urusan hati. Nah, sampean dibiasakan dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya baik. Itu justru harus merapat ke situ. Harus merapat ke situ. Terutama, nah, sampean mungkin tanya tuh, sinten Pak orang yang hatinya tulus? Rungokno ya. Di dunia ini orang yang paling tulus hatinya itu orang tua kepada anaknya. Itu nomor satu itu sudah. Jadi kalau ada orang sering didongakno wong tuane, mesti sukses, mesti itu. Seorang anak yang menjadikan hatinya orang tua bahagia, senang, anak itu mesti sukses, mesti. Makanya kalau sampean bertanya, kiai pundi bah, utawa ulama mana atau siapa orang yang doanya paling ikhlas, enggak ada yang lain kecuali doanya orang tua kepada anaknya. Nomor satu itu. Enggak ada orang tua ndongakno anak terus anak sukses terus wong tuane ya ilingo nak suksesmu iku ya tak dongakno. Ya berapa persen ngono lho penghasilanmu iku. Enggak ada orang tua begitu. Enggak ada. Makanya sampean santri yang kepingin punya nasib enak, punya nasib bahagia, jangan pernah mengkhianati orang tuanya. Wis tak totokno iki. Sampeyan masuk kuliah, masuk ngapalno Quran, masuk pinter bahasa. Pokok kok mengkhianati wong tuane sak srit ae. Entek nasibmu bisa. Bisa aja ngarep-ngarep urip enak. Kula niki setiap ada masalah, ya dianggap masalah besar lah, masalah sesuatu yang dalam hidup saya anggap itu sesuatu masalah besar. Nomor siji wong tua kula. Makanya begitu saya ada berita saya Pak Sukron sampai hari ini kan belum bisa melunasi porsi karena tertulis sudah pernah haji. Ya tulisannya memang begitu, tapi kan kita pembimbing sehingga ya harus berikhtiar dan berdoa supaya mendapatkan porsi, walaupun nanti mungkin porsinya porsi pembimbing, biayanya juga biaya pembimbing. Kalau yang jamaah kan cuma
berapa sekarang? Lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau porsi pembimbingan 100 juta satu orang. Tapi ya jangan cuma mengandalkan 100 juta. Ridhone wong tua. Akhirnya saya langsung beli tiket. Nanti pertengahan Desember saya pulang ke Sumatera. Selain ya nyambangi pondok-pondok di sana, tapi yang paling penting ya ke kuburan. Saya itu kalau ke Sumatera aja cuma ke kuburan itu. Itu numpak pesawat pulang pergi. Nah, sampean kuburane wong tua yang burine omahe gak nate diparani. Makanya kemarin Abah Sukron saya suruh sampean yang kuburane Abah Mbak Umi. Ya, bagaimanapun ridhone wong tua. Dan saya ini ditakdirkan, Pak. Ya orang percaya boleh, nggak percaya ya gak apa-apa, wong kano kepentingan. Saya itu kalau ke kuburannya orang tua saya itu bisa komunikasi. Ya kayak ngomong-ngomongan, ya ngerti kan, ngerti. Makanya kalau ada pendapat orang mati gak iso ndongakno sing urip, ya bener itu umum, tapi yang umum. Tapi kalau orang khusus ya saya pribadi nggak begitu. Kalau saya dengan orang tua saya nggak begitu. Orang tua saya masih terus ngawal saya, mendoakan saya. Saya juga begitu, selalu berusaha membahagiakan beliau, menyenangkan beliau. Maka setiap saya haji, saya umroh, selalu mengumrohkan orang tua saya. Selalu itu. Wah, berapa kali orang tua saya umrohkan. Wong haji nih wis bolak-balik, umroh bolak-balik. Masya Allah. Ya itu barangkali yang membuat sambung. Bukan cuma alam dunia, tapi alam ruh. Tapi yang begitu memang tidak diumumkan. Karena bisa salah paham. Oh, gak iso iku, gak iso ya gak apa-apa. Gak iso kan awakmu. Aku kan iso. Ya, dan saya juga gak menfatwakan bahwa orang bisa komunikasi dengan alam ruh. Ya monggo, yang gak percaya ya gak apa-apa, yang percaya ya barangkali punya jalur khusus lah. Dan ternyata Romo Yai Husain Ilyas membenarkan itu. Membenarkan. Subhanallah. Makanya saya mohon semua santri jangan pernah mengkhianati orang tuanya. Kalau ingin ilmunya manfaat, sampean umpama ini ditakdir nih gak lulus sarjana, gak apa-apa menurut saya. Karena sampai S2 ya ijazah nganggur. Kayak mbok cilik tinggi ngelamar saya apa? Kok tadi ijazah palsu. Soalnya gak sesuai namanya. Seandainya, hanya saya ngomong seandainya gak lulus gak apa-apa. Sing penting wong tuane ridho tapi. Pak, aku mengajukan jodoh gak diterima-terima Pak. Wah sombek Pak. Delala Pak itu ya hatinya bodoh sama saya umpama legowo. Gak apa-apa nak. Gak lulus gak apa-apa. Nah iki Pak, saya tak goleki pancene Pak. Oke Pak. Gak usah terus ya Pak. Gak usah. Oke. Sama dengan anak saya Safa kemarin nangis-nangis telepon. Kan apa bahasa kedokteran itu apa kalau tugas
OAS, ya OAS di rumah sakit mana itu? Rumah sakit wong gendeng itu loh. Lawang. Kan kemarin terakhir mau pulang. Tiba-tiba ada salah satu dosennya nggak mau menandatangani tugas. Karena kelihatan pas waktu itu Safa itu makan di ruangan, padahal itu kelihatan wong gendeng-gendeng itu wong liwat. Bahasa dokternya kok nggak punya empati, lah pikirane Safa wong aku tugas sedina lowe timbane semaput mangan roti. Jare doktere, lah iya kamu itu loh wong gendeng ngono kok mbok pameri roti. Bahasanya kan wis gak padha. Sing dosene ngomong dipameri roti, sing Safa ngomong keluwen. Akhirnya nggak mau datangani terus nangis. Ya apa bi, gak apa-apa nak. Awakmu lu gak tadi dokter ya, abai belas gak mikir. Sing penting pokoknya bendino maca Quran. Wis iku sing gare uripmu enak iku Qur'anmu dudu doktermu. Abai yo gak dokter gak apa yo sugih kok. Lah apa mikir dokter barang. Dan nanti gimana ini tugasnya? Gak apa-apa, pulang. Waktunya pulang, gak usah mikir. Delala pulang nelpon dosen pembimbingnya yang unusa. Maaf Bu, ini saya gak apa-apa. Yang penting kamu kan sudah menjalankan tugas. Gak apa-apa, loh gak apa-apa ternyata. Pokoknya urip itu sing penting nomor siji wong tuwa. Gitu. Makanya sampean mas-mas santri jangan pernah mengkhianati wong tua. Jangan pernah mbujui wong tua. Masa winter gak ana gunane. Apa meneh goblok. Wis goblok mbujukan pisan. Iku urip ngentek-ngenteki sego ya iku. Mudah-mudahan kita semua diparingi pitulungan. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana mudu ya kana sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati ya Allah. Barokahnya Al-Quran, barokahnya birrul walidin. Semoga zikir nanti malam diparingi terang benderang. Mulai pagi sampai malam diparingi terang benderang. Semua yang hadir hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hasbi min su'ali ilmu mi hajati. Barokahnya Al-Quran, barokahnya birrul walidin. Semoga semua keluarga besar Al-Jihadul Hakim seluruh Indonesia selalu diparingi hati yang selalu memuliakan orang tuanya dan menjadi anak-anak minas sholihin, minas sholihat, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.